This kita tuh udah ngumpulin beberapa topik kan, bisa dilihat di sini. Nah, itu tuh menurutku tuh kita harus tetap review lanjut lagi nggak sih beberapa topik temuan, kayak kita ngerasa kurang datanya nggak sih? Tapi ya menurutku beberapa artikel tuh sebenarnya udah jelas banget sih ya. Cuman ya monggo kalau kita mau review lagi monggo ayo. Tapi sih kalau misalnya menurut aku setelah diteliti tuh ada beberapa hal yang masih belum kejawab sih. Kayak misalnya dari perspektif masyarakatnya atau misalnya yang mengalami atau memahami fenomena ini tuh masih belum terjawab. Aku juga ngerasa begitu sih. Kita punya data sekunder dan jurnal, tapi nggak punya data primernya. Gimana ya untuk bisa mendukung analisis kita? Berarti ada gap informasi nggak sih? Kayak kalau hanya mengandalkan literatur tuh kesimpulan kita tuh kurang akurat. Mungkin sih, mungkin ya kita emang perlu cari sudut pandang yang lain ya dari sumber lain sih menurutku ya. Sepakat. Kita bisa langsung wawancara informasi yang ada. Nah, selain itu, hasil wawancara juga bisa digunakan tuh untuk memvalidasi temuan dari jurnal yang sudah kita dapat. Oke. Jadi sebelum menyelesaikan laporan, ini kita wawancara. Tapi wawancara di mana? Sayangnya sih Santai aja. Aku tahu kok kita harus kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Di sini sedang berada di KBRA Nurul Zikri. kami di sini dalam rangka Observasi dan wawancara terkait peran modal sosial terhadap lingkungan sekolah. Kami yang beranggotakan, saya Fajar Ahnaf Mahardika. Saya Novelia Harlinda. Saya Fazan Nursyabila. Saya Muhammad Wildan. Kami di sini akan mewawancarai Ibu Nova, selaku Kepala Sekolah Nurul Zikri. Mari kita wawancara. Ayo. Dalam memenuhi tugas akademik terkait peran modal sosial terhadap lingkungan sekolah, kami memilih salah satu lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu KBRA Nurul Zikri. Pemilihan KBRA Nurul Zikri didasari dengan beberapa studi literatur yang menarik terkait hubungan KBRA Nurul Zikri itu sendiri terhadap sekolah, keluarga, dan masyarakat yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan sekolah. KBRA Nurul Zikri berada di lingkungan perumahan Jambusari yang merupakan kawasan padat penduduk dengan karakteristik masyarakat yang heterogen. Warga sekitar memiliki latar belakang profesi yang beragam. Keberagaman ini menjadi potensi besar yang dapat diperdayakan untuk mendukung proses pendidikan anak usia dini. Menariknya, KBRA Nurul Zikri telah mampu membangun kolaborasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat sehingga menjadi potensi yang dapat dioptimalkan sebagai sumber belajar dan pendukungan kegiatan sekolah. Selanjutnya, selain itu, salah satu keunggulan yang dimiliki RA Nurul Zikri adalah lokasinya yang berada dalam kompleks Masjid Nurul Jariah. Keberadaan sekolah yang menyatu dengan lingkungan masjid memberikan nuansa religius yang kuat dalam pelaksanaan pendidikan sehari-hari. Nilai keislaman tidak hanya diajarkan dalam kegiatan pembelajaran, tetapi juga diperkuat melalui kebiasaan ibadah, kegiatan keagamaan, serta interaksi sosial yang berlangsung di lingkungan sekolah dan masjid. Kondisi ini menjadikan RA Nurul Zikri sebagai contoh menarik dalam mengembangkan pendidikan berbasis kolaborasi masyarakat dan penguatan nilai-nilai keislaman. Kegiatan wawancara ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai peran modal sosial, bentuk kerjasama antar warga sekolah, serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan di RA Nurul Zikri. Hasil wawancara ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus referensi dalam memahami pentingnya sinergi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indriati, SEMSI. Saya adalah Kepala Sekolah RA dan KD Nurul Zikri yang berada di Perumahan Campusari Indah, Jalan Alpukat nomor 9, Perumahan Campusari Indah, Widomartani, Sleman, Yogyakarta. Izinkan menyampaikan sekilas bagaimana pendidikan ini berada. Pendidikan untuk KB dan RA Nurul Zikri ada sejak tahun 2002 dan kami sudah berjalan hampir 24 tahun, dan program-program kami yang kami adakan adalah program yang pertama full day dari jam setengah 8 sampai jam 4, kemudian ada program half day jam setengah 8 sampai jam 11, di mana layanan untuk pendidikan kami dimulai dari usia kelompok bermain yaitu 3 sampai 4 tahun dan usia RA dari 4 sampai 6 tahun. Dan kami saat ini sudah menggunakan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka dengan pendekatan KPJ, dan untuk yang RA kami menggunakan kami tambahkan dengan pendekatan KPJ atau kurikulum berbasis cinta. Dan ini menjadi satu regulasi dari pemerintah khususnya Kemenak bahwa di RA harus sudah implementasi bagaimana pembelajaran harus kita kuatkan dengan rasa cinta. Jadi memberikan soul sendiri bagi guru dalam menanamkan stimulasi untuk anak-anak untuk meningkatkan kemampuan aspek perkembangan mereka. Jadi sekali lagi untuk Nurul Zikri, alhamdulillah saat ini sudah cukup mengalami peningkatan yang cukup bagus, dan kami akan terus melakukan inovasi-inovasi untuk mendukung pembelajaran di RA Nurul Zikri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu Nova selaku Kepala Sekolah, saya Fajar Ahnaf Mahardika di sini akan mewawancara Ibu terkait profil narasumber dan pemahaman tentang modal sosial. Langsung saja nih Ibu, untuk pertanyaan pertama, dapatkah Ibu menceritakan peran, pengalaman, dan keterlibatan Ibu dalam mengelola serta berinteraksi dengan warga RA Nurul Zikri? Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi izin menyampaikan bahwa selaku kepala sekolah tentu saya memiliki peran yang sangat penting untuk mulai dari merencanakan, koordinasi, bahkan membangun komunikasi efektif kepada warga masyarakat, pertama wali murid, kemudian juga warga yang ada di sekitar lingkungan sekolah dalam meningkatkan proses pembelajaran di RA Nurul Zikri. Jadi kuncinya adalah membangun komunikasi. Baik Ibu, terima kasih tadi untuk jawabannya. Saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, guys. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, seberapa penting sih hubungan yang dilandasi kepercayaan, kerjasama, dan nilai-nilai bersama dalam mendukung pendidikan di RA Nurul Zikri itu sendiri? Jadi menurut kami hubungan yang dilandasi dengan kepercayaan akan meningkatkan proses pendidikan di RA Nurul Zikri, dan ketika trust itu dibangun dan masyarakat terutama wali murid percaya terhadap kita, maka orang tua akan nyaman untuk menitipkan anaknya di lembaga kami. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan dilanjutkan. Terima kasih. Perkenalkan saya Novelia Harinida, bisa dipanggil Feli. Saya akan melanjutkan wawancara dari Mas Fajar itu. Untuk pertanyaan nomor 3 Ibu, bagaimana bentuk kerjasama dan hubungan yang terjalin antara sekolah, guru, siswa, orang tua, serta masyarakat dalam mendukung kegiatan pendidikan di RA Nurul Zikri? Ya, baik. Salah satu bentuk kerjasama yang sudah berjalan sekian tahun ya selama di RA Nurul Zikri adalah salah satunya adalah parenting. Jadi parenting ini kami lakukan setiap sebulan sekali. Kemudian juga ada, karena kita berbasis pada pendidikan pada lingkungan, maka juga kami banyak kerjasama dengan masjid, ya, takmiran untuk kegiatan yang sifatnya keagamaan. Kemudian juga pemberdayaan masyarakat, karena di daerah Jambusari ini memang keragaman potensi dalam bentuk berbagai macam profesi bisa kita optimalkan ketika kita mengadakan berbagai macam kegiatan. Jadi kami selalu kerjasama dan memberdayakan masyarakat untuk mendukung kemajuan pendidikan di RA Nurul Zikri. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Menurut pengalaman Ibu, bagaimana hubungan dan kerjasama yang baik antar warga sekolah yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di era Nurul Zikri? Tentu harus ada nilai kebersamaan dan tanggung jawab bersama bahwa pendidikan bukan semata-mata tanggung jawab pihak sekolah, tapi ada unsur pemerintah, ada unsur masyarakat. Nah, 3 pilar ini menjadi satu kesatuan sehingga mereka juga punya tanggung jawab yang sama dalam urusan pendidikan, khususnya pendidikan di anak usia dini. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Fazan Nursyadila. Di sini saya akan melanjutkan poinnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu nilai-nilai sosial, budaya maupun nilai keislaman yang menjadi ciri khas RA Nurul Zikri, apa yang akan berpengaruh dalam membangun kebersamaan dan mendukung pendidikan? Ya, sekali lagi adalah kepercayaan, kerjasama, kepedulian masyarakat terhadap pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini, karena kita berada di wilayah masyarakat yang heterogen. Jadi ini yang perlu dibangun adalah rasa percaya dan nilai-nilai gotong royong yang memang perlu kita kuatkan, karena dengan adanya keberadaan kita di masyarakat yang heterogen ini menjadi satu kekuatan tersendiri ketika kita bisa bergandengan tangan. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi RA Nurul Zikri dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis serta kerjasama antar warga sekolah? Jadi memang salah satunya karena di sini ada program full day. Full day ini adalah program kegiatan yang anak-anak itu dilayani sampai sore. Nah, layanan ini mengakomodir kebutuhan masyarakat, terutama orang tua yang mereka sibuk bekerja sampai sore. Nah, ini menjadi salah satu hambatan ketika orang tua bekerja sampai sore, komunikasi jadi terbatas. Kemudian juga kesibukan interaksi, kesibukan orang tua menjadi satu hambatan. Dan sekarang juga adanya teknologi ini sangat membatasi interaksi secara langsung ya. Tetapi tidak menjadi hambatan bagi kami karena justru dengan adanya komunikasi yang bisa kita intensifkan melalui misalnya WA, kita bisa menyampaikan informasi meskipun tidak dibaca langsung, tapi paling tidak orang tua tahu tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan anak-anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran di Nurul Zikri. Jadi hambatannya karena itu salah satu adalah orang tua yang bekerja sampai sore sehingga interaksinya berkurang. Tetapi ini tidak menjadikan hambatan bagi kami sih untuk terus menjalin komunikasi dengan orang tua, karena sekarang dengan adanya WA group di masing-masing kelas ini menjadi satu jembatan untuk menyampaikan terkait dengan informasi apapun terkait dengan kegiatan di sekolah. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik Ibu, ini melanjutkan pertanyaan dari teman saya yang sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Ini saya ingin melanjutkan pertanyaan dengan pertanyaan yaitu, bagaimana langkah program atau strategi apa yang telah dan akan dilakukan RA Nurul Zikri untuk memperkuat kerjasama, kepercayaan, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan? Jadi berharap sekolah menjadi satu pusat pendidikan ya, di mana nanti karena ada disampaikan oleh awal-awal tadi pada pertanyaan awal bahwa adanya pemberdayaan, kita berada di lingkungan perumahan yang dengan heterogen dengan beragam profesi, maka kita bisa menjadikan satu kekuatan bahwa kalau orang tua adalah mitra pertama kita di sekolah, ya, kemudian untuk masyarakat bisa menjadi sumber belajar dan lingkungan sekolah bisa menjadi sarana untuk anak belajar juga, sehingga ini menjadi satu lingkungan yang sangat mendukung. Dan pemerintah sendiri selaku pemberi kebijakan juga menjadi salah satu kekuatan tersendiri, sehingga pilar pendidikan ini bisa menjadi satu kekuatan sendiri bagaimana mengembangkan dan membangun suatu pendidikan di RA Nurul Zikri. Oke, terima kasih jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu.
Untuk pertanyaan berikutnya mengenai apa harapan dan rekomendasi Bapak Ibu bagi sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintahan agar modal sosial dapat semakin berkembang dan mendukung peningkatan mutu pendidikan di masa depan. Baik, jadi menguatkan kepada pemahaman masyarakat bahwa betapa pentingnya pendidikan anak usia dini dan menjadi satu kekuatan tersendiri bila kita bisa bergandeng tangan baik dengan masyarakat, dalam hal ini orang tua, masyarakat sekitar di mana sekolah berada, kemudian juga pemerintah. Nah, harapan kita adalah kita bisa bergandeng tangan semua sehingga kerjasama, kemudian kepedulian, partisipasi aktif dari masyarakat bisa mendukung kualitas pembelajaran di PAUD ya, terutama di era Nurul Zikri. Ini menjadi harapan kita bersama. Jadi, apalagi sekarang sudah dicanangkan pemerintah tentang wajib belajar 13 tahun. Ya, mungkin Mas tahu bahwa 13 tahun ini yang 1 tahun itu adalah pendidikan di prasekolah. Jadi yang 12 tahun di SD, yang 1 tahun itu di prasekolah, usia khususnya 5-6 tahun. Nah, kalau ini sudah menjadi satu kebijakan pemerintah, maka tidak hanya pemerintah, masyarakat pun juga harus peduli dengan adanya wajar ini atau wajib belajar yang 13 tahun. Sehingga di semua daerah di Indonesia mengharuskan bahwa anak-anak Indonesia sebelum masuk ke SD mereka harus punya bukti pembelajaran bahwa mereka sudah terlayani di pendidikan khususnya di TK atau di LA dengan ranah usia tadi minimal di 5-6 tahun. Diharapkan saya sebagai pelaku pendidikan tentu ingin sekali pemerintah, masyarakat, orang tua, dan semua pemerhati anak usia dini, mari kita bergandeng tangan, berkolaborasi untuk memajukan pendidikan anak usia dini di Indonesia tanpa terkecuali di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Bu. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengenai menurut Bapak dan Ibu, apa faktor utama yang harus diperkuat agar modal sosial dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap mutu pendidikan di era Nurul Zikri? Sekali lagi trust ya, kepercayaan dan komunikasi. Kepercayaan komunikasi inilah yang perlu kita pertahankan, kita kuatkan dan kita tingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan khususnya di era Nurul Zikri semakin bertambah dan kepercayaan yang kita kuatkan, komunikasi yang efektif. Maka saya berharap dan yakin bahwa pendidikan akan berjalan dengan baik kalau 3 pilar tadi menjadi satu dan sama-sama memajukan pendidikan khususnya di pendidikan anak usia dini. Oke, baik, mungkin cukup sekian Bu pertanyaan yang kita sampaikan pada Ibu selaku Kepala Sekolah KBRA Nurul Zikri, dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu. Oke guys, jadi kita kan udah selesai wawancara nih sama Bu Nova selaku kepala sekolah dari TK KBRA Nurul Zikri. Jadi di sini tuh menurutku tuh sebagian besar pertanyaan kita tuh udah mulai kejawab nih, bagian ini sama yang ini. Terus habis itu yang paling menarik nih di sana ternyata modal sosialnya itu berkembang nggak hanya berupa hubungan antara sekolah dan orang tua loh. Ternyata di sana tuh juga melibatkan kepercayaan, jaringan sosial, serta nilai dan norma yang dibangun bersama. Iya, bahkan tuh jaringan sosial mereka itu cukup luas. Nggak cuma guru, orang tua, tapi ada pengurus masjid, tokoh agama, tenaga kesehatan, pengusaha, aparatur pemerintah dan masyarakat lainnya. Nah, teman kita tuh membuat kita tuh lebih paham gimana modal sosial yang dapat di sebagai yang mau pendidikan sih. Nah, dari wawancara kemarin juga kan jadi kita bisa paham soal pengaruh modal sosial ke mutu pendidikan tuh ternyata harus ada dukungan dari sekolah, orang tua, dan masyarakat juga kan. Emang sangat berperan banget sih untuk perkembangan anak dan kualitas belajarnya. Jadi data yang kita dapat juga langsung dari lapangan ini tuh cocok dan sejalan sama hasil penelitian yang untuk kita bahas sebelumnya, ya nggak sih? Nah benar juga, kita juga udah menemukan beberapa kendala yang sebelumnya belum terlihat dalam jurnal. Misalnya kesibukan orang tua, keterbatasan waktu untuk berkomunikasi, perbedaan latar belakang, kemudian serta pengaruh teknologi yang bisa mengurangi interaksi dalam sosial secara langsung menariknya.
Kemudian pihak sekolah juga sudah memiliki strategi untuk mengatasinya melalui program parenting, kegiatan keagamaan, komunikasi terbuka, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Berarti sekarang tuh semua fokus penelitian kita udah memiliki data pendukung yang jelas. Kita udah mengetahui bahwa bentuk modal sosialnya apa, perannya terhadap mutu pendidikannya apa, lalu kendala yang dihadapi dan strategi penguatannya juga udah benar, ya kan? Iya sih, aku rasa membahas ini kita tuh jauh lebih kuat ya daripada yang tadi menurut aku sebelum wawancara. Setuju. Kan kita kan udah dapat data lapangan nih. Nah, itu membantu banget sih sekarang. Kita bisa menjawab pertanyaan penelitian. Kalau gitu kita bisa dong menyusun laporan akhir sekarang dan bikin kesimpulan yang menarik. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, modal sosial di KBRA Nurul Zikri terbentuk melalui kepercayaan, jaringan sosial, serta norma dan nilai bersama yang berkembang di lingkungan sekolah. Modal sosial tersebut berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam mendukung perkembangan anak, pembentukan karakter, kualitas kesadaran. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengembangan modal sosial tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Terdapat berbagai tantangan seperti kesibukan orang tua, keterbatasan waktu, serta perubahan pola interaksi akibat perkembangan teknologi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, sekolah menerapkan berbagai strategi seperti program parenting, kegiatan keagamaan, komunitas terbuka, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Melalui penelitian ini, kami memahami bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga keterlibatan keluarga dan masyarakat. Karena itu, modal sosial menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendukung mutu pendidikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai pentingnya modal sosial dalam dunia pendidikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penelitian. Terima kasih.